Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah, salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Murri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mulai membahas hadis yang ke-10 dari bab al-ikhlas. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Dalam potongan dari sabda Nabi yang pertama ini, Nabi SAW menjelaskan tentang perbedaan salat berjamaah di masjid dengan salat sendirian, baik di pasar atau di rumah. Di mana Nabi SAW bersabda perbedaannya adalah bid'an wa 20 darajat, 20 sekian darajat. Dalam sebagian riwayat 27. Dalam sebagian riwayat 27. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan tingkatan atau derajat di sini adalah keutamaannya. Jadi seorang yang salat sendirian, perbedaannya dengan salat yang berjamaah, maka salat yang berjamaah 27 kali lebih besar pahalanya dibanding salat sendirian. Ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wadhalik, yang demikian karena apabila salah seorang di antara mereka telah menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, tidak ada niat berangkat kecuali hendak mengerjakan salat, la yuridu ila salah, dia tidak ada niat, tidak ada keinginan kecuali berniat untuk mengerjakan salat di masjid, maka Nabi SAW bersabda, lam yakhtu khutwah, tidaklah satu langkah yang ia langkahkan kecuali setiap langkahnya Allah angkat untuknya 1 derajat dan Allah hapuskan darinya 1 dosa sampai ia masuk masjid. Apabila ia telah masuk masjid, kana fi shalah, ya, ia dihukumi
mendapat pahala orang yang mengerjakan salat, maka nanti salatu hiya tahbisuhu, selama salat itu yang menghalanginya untuk keluar dari masjid. Jadi tatkala ia berada di masjid, kemudian tetap berada di masjid, tidak keluar dari masjid, niatnya adalah salat, ya, atau yang menghalanginya untuk keluar dari masjid tidak lain dan tidak bukan karena salat, maka ia dapat pahala salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan malaikat selalu mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di mana? Majlisihi alladhi shalla fi, selama ia berada di tempat yang ia salat padanya. Apa yang diucapkan malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fi, selama ia tidak mengganggu atau selama ia tidak berhadas. Ini hadis muttafaqun alaih yang telah kita jelaskan, di mana poin yang juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan hukum salat berjamaah, di mana ada 3 pendapat di kalangan para ulama fikih. Pendapat pertama mengatakan salat berjamaah adalah fardu ain, ya. Kemudian yang kedua, salat berjamaah adalah fardu kifayah, ini sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Pendapat Imam Ahmad yang menyatakan salat berjamaah adalah fardu ain. Tapi kemarin telah kita jelaskan bahwa seorang muslim dalam pembahasan salat berjamaah hendaknya yang ia perhatikan adalah perintahnya, bukan perbedaan di kalangan para ulama dalam pengamalan. Dalam praktek pengamalan salat berjamaah yang diperhatikan bukan khilaf di kalangan para ulama, perbedaan di kalangan para ulama, akan tetapi coba perhatikan penekanan dan perintah yang sangat besar dari Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin dalam salat berjamaah ini. Di mana sampai kita bacakan kemarin, Nabi kita yang mulia SAW tidak memberi keringanan kepada seorang sahabat sekalipun beliau buta. Ya. Di mana Nabi SAW katakan, hal tasma'un nida, apakah engkau masih mendengar seruan azan? Maka sahabat yang buta ini mengatakan, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, idzan fa'ajib, kalau demikian maka penuhilah panggilan azan. Kemudian hadis yang selanjutnya yang kemarin kita nukilkan, bagaimana penekanan yang sangat luar biasa salat berjamaah di masjid bagi kaum muslimin laki-laki. Nabi SAW sampai berniat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah. Sudah Nabi berazam, sudah berniat. Sampai dalam riwayat, kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak yang hakikatnya mereka di rumah itu tidak wajib berangkat ke masjid, aku sudah bakar rumah mereka. Ya, sampai ada ancaman seperti ini. Ya, kemudian terakhir kita nukilkan kemarin perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan bahwa di zaman Rasulullah tidak ada yang absen, tidak hadir salat berjamaah kecuali pasti orang munafik. Ya, yang tidak hadir salat berjamaah itu pasti munafik di zaman itu. Sampai ada seorang sahabat sakit pun ya, dia tetap berangkat ke mana? Ke masjid. Sampai ditegakkan di antara 2 muslim yang sedang berdiri bersaf di saf kaum muslimin yang sedang berjamaah. Ini perhatian mereka terhadap salat apa? Berjamaah di masjid. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dari Rasulullah. Kemudian ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, tentunya keutamaan salat berjamaah yang telah kita sebutkan tadi. Perbedaannya berapa? 20 sekian ya. Ada 20 sekian. Ada ya sebagai riwayat mengatakan khamsatan wa ishrin, 25. Ada sebagai riwayat mengatakan 26. Ada sebagai riwayat mengatakan 27. Ya, ada perbedaan dalam riwayat. Dan kemarin telah kita jelaskan bahwa ini sama sekali tidak bertentangan
Ya, angka yang disebutkan Nabi dengan yang berbeda ini tidak bertentangan. Bagaimana cara menjelaskannya kemarin saya jelaskan. Siapa yang masih ingat? Sebagai riwayat mengatakan 25, sebagai riwayat mengatakan 26, sebagai riwayat mengatakan 27. Dan ini tidak bertentangan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apanya? Kualitas sholatnya. Dari apanya yang dilihat? Taib. Jadi tatkala kita sholat berjamaah, perbandingan bisa 25 atau 26 atau 27, ini tidak ada yang salah atau tidak ada bermasalah dalam ini. Kenapa? Karena 25 dengan 26, 27 itu tentunya berbeda ya. Jadi bisa saja seorang itu perbedaan antara sholat ia di rumah dengan di masjid itu 25 ya. Bisa saja perbedaannya lebih dari itu 26. Bisa saja perbedaan sampai 27. Kenapa sampai seperti itu? Tergantung kepada keadaan sholat tadi. Mungkin wudunya lebih sempurna ya. Kemudian jumlah jamaah di masjid lebih banyak. Banyak hal yang menjadikan perbedaan dalam bab ini. Ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi ini dalil faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan salat apa? Berjamaah. Salat berjamaah. Kemudian faedah selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa salat sendirian sah. Salat di rumah tetap sah. Seorang yang tidak hadir salat berjamaah di masjid, dia salat di rumah, tentunya laki-laki ini pembahasan, karena kemarin telah kita jelaskan perempuan tidak masuk dalam pembahasan ini. Karena perempuan lebih afdal salatnya di mana? Di rumah. Sekarang laki-laki, ia tidak berangkat ke masjid, dia salat di rumah. Tidak ada uzur, ia tidak sakit, tidak ada hujan, tapi memang ia salat di mana? Di rumah. Sah tidak salatnya? Orang ini berpendapat salat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain. Sahkah salatnya? Tidak. Gimana? Fardu ain dia berpendapat. Karena tiga pendapat ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Jelas kalau fardu kifayah sah kan? Jelas sah. Karena apa? Karena fardu kifayah itu apabila dikerjakan oleh sebagian, maka kewajiban bagi yang lain jelas sah. Lalu bagaimana dia berpendapat fardu ain tapi salatnya di rumah tanpa udzur? Sah tidak? Gimana? Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah tapi berdosa. Jamil. Ini yang benar ya. Jadi sah, tetap sah. Akan tapi dia meninggalkan kewajiban. Kalau pendapatnya fardu ain, tetap sah. Jadi jangan antum sebut orang yang sholat di rumah sholatnya tidak sah. Sah sholatnya, tapi ia telah meninggalkan satu perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana sisi pendalilan? Coba lihat. Nabi SAW mengatakan sholat di rumah perbedaannya dengan sholat di masjid 27. Berarti sholat di rumah masih ada apa? Keutamaan gitu loh. Masih ada dia dapat pahala keutamaan. Tapi jauh perbedaannya dengan sholat di masjid. Nah ini. Jadi ini isyarat dalil ya bahwa sholat di rumah sah. Ya, sholat di rumah sah. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita lihat dari hadis ini, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menanti sholat di masjid. Kita berada di masjid, tidak keluar dari masjid dengan niat menanti sholat berikutnya. Ini pahalanya luar biasa. Ya. Nabi SAW mengatakan selama ia berada di masjid itu menanti sholat berikutnya, maka dia tetap dapat pahala sholat. Contoh menantinya 1 jam, menantinya 45 menit, menantinya 30 menit. Ya. Maka selama 1 jam itu dihitung
dan ditulis oleh malaikat untuknya pahala apa? Salat. Berarti ia mendapat pahala salat selama 1 jam. Ia mendapat pahala salat selama 3 jam. Kalau ia berada di masjid, niatnya untuk menunggu salat berikutnya, ya, maka bisa kita dapatkan tatkala kita mengaji ba'da maghrib sampai isya. Jadi niatnya menanti apa? Salat isya. Berarti duduknya kita di sini sampai mendapat pahala ilmu, belajar, maka kita juga mendapat pahala apa? Salat. Keutamaan. Maka Nabi SAW katakan, intidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nabi SAW mengatakan bahwa menanti salat berikutnya setelah kita mengerjakan salat, itu pahalanya sama seperti ribat. Ribat itu artinya berjaga, bersiap siaga di perbatasan negara Islam agar negara Islam itu tidak diserang oleh musuh. Ini pahala jihad, dapat pahala apa? Pahala jihad. Ini faedah selanjutnya ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, lihat kedudukan niat. Lihat kedudukan niat di mana Nabi SAW katakan, yang demikian apabila salah seorang di antara mereka berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid niatnya untuk salat. Jadi niatnya ini yang akhirnya dia mendapatkan apa? Pahala besar. Ini menunjukkan niat. Ya, dan sebagaimana dalam pembahasan ini. Ya, sebagaimana dalam pembahasan tentang bab ikhlas dan niat ini, maka di sini Nabi SAW katakan dia berangkat dari rumah setelah wudu ke masjid niatnya untuk salat. Maka dia dapat pahala ini. Setiap langkahnya diangkat 1 derajat, setiap langkahnya dihapuskan satu dosa. Itu karena apa? Niatnya memang untuk apa? Salat. Tapi kalau antum berangkat dari rumah ke masjid, niatnya untuk bertemu dengan kawan di masjid, setiap langkah antum itu tidak dihitung seperti ini. Ya. Contoh misalnya teman nelpon, saya tunggu antum di masjid ya. Masjid apa? Misalnya Masjid Agung misalnya. Atau berangkat dari rumah ke Masjid Agung. Niatnya bukan untuk sholat, tapi untuk bertemu dengan teman ini. Setiap langkah antum itu tidak dihitung sebagaimana dalam hadis ini. Ini khusus yang berangkat ke masjid niatnya untuk apa? Untuk sholat. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian faedah selanjutnya kita bisa lihat di sini, malaikat ini senantiasa mendoakan kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Coba lihat, malaikat berkata apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Dan ini banyak ya. Malaikat itu senantiasa mendoakan siapa? Mendoakan kaum muslimin, mendoakan orang-orang yang beriman. Ya, selalu memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ada di antara malaikat yang memang tugasnya untuk ini. Tugasnya apa? Untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Karena tugas malaikat banyak, sebagaimana kita maklumi, ada yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ada yang ditugaskan untuk mengatur hujan dan angin, malaikat siapa? Mikail. Ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, malaikat Israfil. Banyak tugas mereka. Di antara tugasnya adalah mendoakan orang yang beriman. Ini tugasnya. Ada malaikat yang mendoakan orang yang berada di masjid menanti salat. Ini tugasnya. Mereka doakan seperti ini, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ada malaikat disebutkan juga mendoakan pagi, di pagi hari. Ya. Tidak ada seorang hamba tatkala datang waktu pagi dalam kehidupan seorang hamba kecuali ada 2 orang malaikat, kata Nabi. Setiap pagi ini 2 malaikat ini kerjanya berdoa, Allahumma a'ti
mumfiqan salafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Jadi dua malaikat ini setiap pagi ditugaskan Allah untuk berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di hari ini tambahan harta. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil, menahan diri dari bersedekah di hari ini, kehancuran dari hartanya. Ini doa. Jadi ada tugas, ya, malaikat ditugaskan oleh Allah untuk berdoa. Ya, untuk berdoa untuk orang-orang yang beriman. Baik doa secara umum maupun doa terkait dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Ya, amal-amal yang mereka kerjakan. Maka di hadis ini mereka mendoakan orang yang tetap berada di tempat salatnya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Kemudian terakhir, faedah terakhir dari hadis yang mulia ini, kita bisa lihat keutamaan orang yang senantiasa menjaga apa? Menjaga wudu. Nabi SAW mengatakan dia akan terus didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Selama ia belum berhadas. Dalam sebagian penjelasan seperti itu. Selama ia belum berhadas. Ini menunjukkan tetap berada dalam keadaan suci merupakan perkara yang sangat baik, sangat baik. Karenanya disebutkan bahwa tatkala Bilal ada di depan Rasulullah SAW, suara langkah Bilal itu terdengar di depan Rasulullah SAW di dalam surga. Maka salah satu di antara sebabnya tatkala beliau ditanya adalah beliau selalu menjaga apa? Wudu beliau. Jadi batal wudu, selalu wudu. Jadi terus dalam keadaan apa? Terus dalam keadaan suci. Subhanallah. Ini keutamaan luar biasa. Jadi menjaga kesucian itu merupakan perkara yang sangat baik. Karena Nabi SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita sekarang masuk hadis yang ke-11. Hadis muttafaqun alaih. Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Rabbnya tabaraka wa taala. Berarti hadis ini hadis qudsi. Ya, hadis ini hadis qudsi. Yani hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sebagian para ulama mengatakan hadis qudsi itu adalah lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Ya, sedangkan Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masyhur, ta'rif yang masyhur di kalangan para ulama. Dan hadis qudsi memiliki periwayatan yang berbeda lafaznya di awal. Karena langsung disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Beda dengan hadis nabawi. Telah bersabda Rasulullah. Kalau ini telah berfirman Allah dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Rabbnya. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan itu sudah dua makna, sudah tertulis atau akan ditulis. Kalau sudah tertulis berarti maknanya lauh mahfuz, ditulis di lauh mahfuz. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, salah satu di antara keimanan yang wajib kita imani adanya takdir. Bahwa kebaikan dan keburukan yang kita alami, yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini sebenarnya kejadiannya itu sudah Allah tulis di lauh
mahfuz. Allah Maha tahu apapun yang akan terjadi. Allah Maha tahu apapun yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ilmunya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauh Mahfuz. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia, kejadiannya itu sudah ada di mana? Di Lauh Mahfuz. Sudah tertulis di sana. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang tidak kita kerjakan, apa yang akan menimpa kita. Bayangkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, ditulis di Lauh Mahfuz. Dan tidak ada yang melenceng dari apa yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi apa yang ditulis itu yang akan terjadi. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi makna yang pertama kata para ulama, kalau kita artikan sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan keburukan. Maknanya di Lauh Mahfuz. Ya, maknanya di Lauh Mahfuz. Namun kalau diartikan sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan, maksudnya kebaikan dan keburukan yang akan dikerjakan hamba. Jadi bukan di Lauh Mahfuz. Kalau Lauh Mahfuz itu sudah berlalu. Ya, ini sekarang kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan ditulis oleh malaikat yang berada di kanan dan kiri kita. Ya, saya kira bisa dipahami ini ya. Jadi makna yang kedua, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan, artinya kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini, dua malaikat ini akan mencatatnya. Kemudian bayyana dzalik, dijelaskan bagaimana bentuk pencatatannya. Bagaimana kalau kebaikan kita kerjakan, bagaimana malaikat mencatatnya. Kalau kebaikan kan yang dicatat apa? Ini kebaikan, maka pahalanya sekian. Ini keburukan, maka pahalanya sekian. Subhanallah. Maka mulai dijelaskan. Ya, mulai dijelaskan. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat, jadi pembahasan niat, berniat, berazam, berniat untuk melakukan satu kebaikan, tapi kemudian tidak jadi dia kerjakan karena beberapa hal, ya, dia sudah betul-betul sudah berniat, akan tapi perbuatan kebaikan yang sudah niatkan tidak jadi dia kerjakan. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala tetap tulis untuknya satu pahala sempurna. Ya, subhanallah. Niat ya, berniat. Tapi niat ini bukan angan-angan. Jadi niat ini adalah kemauan yang biasanya sudah disertai dengan tindakan. Azam, benar-benar azam dalam hati. Ya. Contoh misalnya, tatkala kita melihat seorang muslim bersedekah dengan 100 juta, maka kita berazam dalam hati kita. Dia sedekah 100 juta, kita sedekahnya 5.000 misalnya. Maka dalam niat kita, dalam hati kita, kita berkata, kalau seandainya aku punya harta seperti harta bapak ini banyaknya, aku akan bersedekah nggak cuma 5.000, tapi berapa? 100.000. Subhanallah. Antum mendapat pahala sedekah berapa? 100.000 sempurna. Tapi ini bukan angan-angan. Jadi bukan antum duduk saja, uang ada di dompet sekian gitu, antum tengok, wah kalau aku punya uang mau sedekah 100, tapi antum nggak sedekah juga, ini beda. Ya, antum sedekah, aduh, cuma 5.000 yang bisa. Tuh 100 juta orang, misal. Waduh, kalau seandainya aku punya uang situ nggak cuma 5.000 aku sedekahkan, 100 juta bukan sedekah, dapat pahala. Subhanallah. Sekedar apa?
Niat luar biasa niatnya. Ya, faman hamma bihasanah falam ya'malha, sekalipun ia tidak mengerjakannya, Allah akan menuliskan untuknya apa? Satu pahala sempurna. Kemudian wa in hamma biha, kalau dia berniat melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan, maka Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. Jadi kelipatannya berapa? 10. Ini minimal sampai ila 700 dhi'fin ila adafin katsira. Kelipatannya sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang lebih banyak dari itu. Yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau berniat mengerjakan kebaikan, kemudian tidak jadi, 1 pahala dituliskan sempurna, 1 pahala sempurna. Lalu kalau sempat ia kerjakan, bisa ia kerjakan, dituliskan minimal 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, sampai kelipatan yang sangat banyak yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Ini luar biasa. Makanya kadang-kala kita dapati dalam amal ibadah itu, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kelipatan luar biasa. Seperti sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tak terhingga deh. Tapi dengan catatan ikhlas ya. Mengerjakannya ikhlas. Nabi SAW mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja seperti itu, bagaimana sholat subuhnya? Ini luar biasa. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Allah berfirman, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, apabila ia berniat untuk mengerjakan 1 kejahatan, 1 dosa, kemudian ia tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan tuliskan untuknya di sisinya 1 kebaikan yang sempurna. Berniat untuk melakukan maksiat, kemudian tidak jadi. Dan ingat, tidak jadinya ini karena takut kepada Allah. Bukan tidak jadi karena nggak sempat. Itu nggak ada, ya. Tak dapat pahala ini, maka dapat dosa. Contoh, malam itu dia mau mencuri. Sudah pakai seragam pencuri ya. Sudah berangkat. Rupanya ada patroli polisi. Wah, nggak jadi, ketangkap pula aku nanti. Balik dia ke rumah. Dibuka seragamnya, tidur dia, nggak jadi. Kemudian mengatakan, dapat pahala aku ini. Enggak dapat pahala ini. Karena apa? Dia meninggalkan maksiat, niatnya bukan takut Allah, akan tapi dia tinggalkan karena apa? Karena takut polisi, nggak dapat pahala ini. Maka dalam sebagian riwayat, dia tinggalkan karena aku, kata Allah. Dia tinggalkan karena aku. Ya. Dan ini subhanallah banyak ya, banyak. Nanti insyaallah ada contohnya dalam hadis selanjutnya yang agak panjang. Bagaimana dia tinggalkan maksiat karena apa? Karena Allah. Jadi karena takut kepada Allah. Sudah ingin melakukan, tapi ingat Allah kita tinggalkan. Dapat satu pahala. Enggak jadi dituliskan dosa untuk kita. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, Allah berfirman, wa in hamma biha, kalau dia berniat mengerjakan keburukan atau maksiat, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan. Jadi dia kerjakan. Maka Allah tuliskan untuknya hanya 1 kejahatan saja. Hanya 1 dosa saja. Enggak ditambah oleh Allah. Dalam dosa Allah berlaku adil. 1 dosa ditulis 1 dosa. 1 maksiat 1 dosa. 1 pelanggaran, 1 keburukan, 1 dosa. Allah berlaku adil dalam bab ini. Tapi untuk kebaikan Allah berlaku adil tidak? Untuk kebaikan berlaku adil tidak Allah? Berlaku adil. Berarti kalau adil satu-satu dong. Ya kalau tanya kayak gitu agak payah Ustaz, karena lawan adil itu zalim, lawan adil zalim. Jadi kalau kita katakan Allah tak berlaku adil, berarti Allah zalim. Nah, jadi intinya dalam kebaikan, coba lihat standar tulisan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa untuk kebaikan itu tidak sama tatkala kita melakukan kejahatan. Subhanallah. Ini minnatullah, ya. Karunia Allah kepada hamba. Dituliskan minimal 10 kalau kita kerjakan kebaikan sampai 700. Makanya dalam sedekah itu Allah SWT mengatakan apa?
Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Luar biasa ya, untuk kebaikan luar biasa. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang pertama dari hadis ini, kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mencatat amal yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ada dua malaikat yang ditugaskan, satu di kanan kita, satu di kiri kita. Dan hikmah Allah SWT menuntut malaikat ini dibuat oleh Allah gaib. Karena kalau malaikat ini nampak, terlihat, nggak ada orang bermaksiat, Bapak Ibu. Nggak ada orang bermaksiat. Contoh misalnya, kita sebagai masyarakat biasa, ada seorang aparat penegak hukum diperintahkan untuk mengikuti kita terus 24 jam. Kira-kira berani kita melanggar? Berani tidak kita melanggar? Nggak berani. Buktinya saja, kalau di lampu merah ada polisi, nggak ada yang berani melanggar. Tapi kalau gaib polisinya, gimana? Terobos kan? Terobos. Ini manusia memang seperti ini. Ya, takutnya dengan yang zohir-zohir saja. Dengan yang gaib nggak takut. Yang cilakanya sebenarnya, ya, celaka ya. Celakanya yang gaib itu lebih dahsyat daripada yang zahir. Ini yang kita tak nyadarinya. Jadi hikmah Allah menuntut dibuat gaib. Karena kalau dibuat zahir dia, semua orang masuk surga. Yang nggak layak masuk surga pun masuk surga. Dibuat gaib dia. Dan kadangkala kita yang mengimani ini kadangkala nggak tersadar gitu. Padahal malaikat itu nyatat terus. Kita bermaksiat nggak sadar dicatat ini. Atau kalaupun sadar karena gaib, akhirnya kita meremehkannya. Jadi Allah menugaskan dua malaikat yang mencatat semua kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan. Sampai sebagian ulama sampai berpendapat yang dicatat itu bukan yang terkait dengan pahala dan dosa saja, akan tapi yang dicatat itu semua aktivitas kehidupan kita. Sampai mengatakan aduh tatkala sakit, aduh panas sekali sekarang, tulis, semua ditulis. Jadi makanya jangan sampai nanti waktu kita bertemu dengan Allah yang banyak dicatat itu, yang tercatat tatkala diberikan, kok semuanya ucapan sia-sia semuanya, nggak ada gunanya gitu loh. Yang ngeluh, yang ini, yang itu, yang semua, loh, mana pahalanya? Nggak ada. Hati-hati. Semuanya dicatat dan catatan ini nanti akan diberikan. Sehingga semua kita akan merasa heran. Mali hadzal kitab. Ini catatan apa ini? Tidak ada kecil, tidak ada besar, kecuali semuanya masuk di dalam. Catat semuanya. Makanya hati-hati. Hidup itu harus hati-hati. Dicatat. Ada pertanggung jawabannya. Ini khali kaum muslimin, faedah pertama. Adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat apa? Kebaikan dan keburukan dari amal kita setiap hari. Setiap hari. Catat. Makanya kalau dari semenjak kita balik itu mulai dicatat, sampai sekarang sudah berapa? Kalau lembaran misalnya, ini sudah berapa lembar amal kita? Luar biasa ya. Ini yang nanti disodorkan, ini yang menentukan apakah kita dapat rahmat Allah atau tidak nanti, masuk surga atau masuk neraka. Catatan ini. Makanya harus ada muhasabah, introspeksi diri. Mau tidur itu, tadi aku melakukan apa ya? Harus seperti itu. Kalau enggak, tenggelam kita nanti. Introspeksi diri. Satu hari ini ngapain aku? Waduh, enggak ada baca Quran. Waduh, enggak zikir juga. Maksiat ini, istighfar cepat. Ya. Karena apa? Takut tidurnya mati beneran. Enggak kembali lagi gitu. Nyesel akhirnya. Muhasabah. Terus setiap hari lakukan muhasabah. Sehingga kita bisa nanti waktu diperhitungkan agak lebih ringan, kata Umar bin Khattab. Sekarang introspeksi diri kalian untuk lebih meringankan hisab nanti di akhirat, supaya nggak jantungan nanti di sana gitu. Nggak sadar, hancur kita, binasa. Muhasabah. Kalau ingat tadi ada melakukan maksiat, istighfar. Karena maksiat dengan istighfar hilang maksiat tadi, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.